Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, good morning everyone. Morning. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? Alright, I'm fine too. Okay, kita absen dulu ya. Akidah apa? Rewards. Ya. Objektif ya. Kemudian kita mulai masuk ke struktur dari teks deskriptif dan juga tujuan. Mengapa kita menulis teks deskriptif? Kemudian ada juga mengenai ciri-ciri kebahasan yang digunakan dalam teks deskriptif. Nah, kemudian silahkan kalian buka LKS kalian melalui kata-kata. Nah, ini kan menulis, writing. Tujuannya apa? Agar si pembaca itu bisa memahami atau mengimajinasikan objek yang digambarkan oleh penulis, oleh si writer ini. Itulah bagaimana kita menulis sebuah teks deskriptif. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bagaimana strukturnya, kemudian bahasanya, maka kita bisa mulai untuk menulis teks deskriptif. Oke. Langkah pertama, choose a topic. Oke. Tentukan sebuah topik. Kira-kira biasanya kalau teks deskriptif itu apa saja? Bisa kalau kilometer biasanya apa? Nah, kalau yang closing sentence ini masuk dalam bagian conclusion atau kesimpulannya. Jadi dia bisa mengakhiri dengan kalimat ini. That's why I love Malioboro as my favorite place. Itu bagian konklusinya. Kelas 12 dan kelas 21. Ya sama bulan Januari akhir. Oke, kalau julukannya Bali dalam bahasa Inggris Bali itu the island of gods. The island of gods. Godsnya pakai gods karena kan Bali, penduduk Bali kan mayoritas beragama Hindu ya, Hinduism. Jadi mereka kan punya banyak dewa ya, kepercayaan dewa, dewa Wisnu, dewa Brahma, dewa Shiva, dan sebagainya. Swimming or just walking along the shore. Along the beach there are restaurants, cafes, and shops that make the area lively and helpful. At night, the atmosphere becomes even more exciting with music and nightlife activities. Oke, thank you, good. Yang terakhir, Mbak Amelia. Oke, ini contoh dari teks deskripsi. Di sini sudah saya marking ya, bagian identification-nya kan ada 2 kalimat. Yang menjelaskan dulu mengenai Kuta. Pantai Kuta itu sebagai sebuah wisata yang paling populer di Bali. Nah, kemudian yang menjelaskan mengenai lokasinya di mana gitu. Nah, itu baru bagian pertama. Kemudian ke bagian deskripsinya itu sudah masuk ke deskripsi dari tempatnya. Okay, the beach has soft white sand and long waves that are perfect for surfing. Ada yang tahu surfing itu apa? Selancar ya. Kalau di Bali itu banyak turis asing ya yang suka selancar. Biasanya itu turisnya dari Australia. Karena orang Australia itu suka berlibur di Bali. Jadi kalau kalian ketemu orang-orang Australia banyak di sana, ya mana tujuan apa destinasi paling populer bagi orang Australia itu di Bali. Bahkan beberapa orang Australia itu menganggap bahwa Bali itu negara sendiri. Beberapa orang Barat itu mengatakan kalau Bali itu sebuah negara yang terpisah dari Indonesia karena masa populernya seperti itu. Nah, itu sudah masuk ke deskripsinya. Dan many tourists enjoy sunbathing. Oke, sunbathing, ada sunbathing itu apa? Berjemur ya, berjemur. Oke, kemudian itu apa? Berenang, kemudian walking along the shore, jalan-jalan. Banyak restoran, kafe, kemudian toko-toko di sana yang sangat padat ya, ramai. Kemudian kalau malam, nah ini kehidupan malam di sana memang sangat terkenal ya di Bali.
Nah, kemudian closing. Si penulis mengatakan bahwa kalau kalian lihat dari teks ini, oke, silakan kalau kalian mau tuliskan, oke, masing-masing satu orang satu boleh maju. Oke. Dari kata sifat yang kalian temukan dari teks ini, contoh teks ini, silakan. Kalau maju dapat poin pasti. Ya boleh langsung maju aja. Itu ada spidol satu lagi kan. Tulis aja satu kata sifat yang kalian temukan dari teks ini di papan tulis. Itu ada spidol lagi kan. Lagi, silakan saya kasih poin santai. Nah, nanti tinggal tuliskan nama kalian juga ya. Kalau mau maju, silakan tuliskan nama kalian juga. Misalnya gimana? Ya, saya perhatikan strukturnya. Oke, yang wajib tadi ada dua, identification dan description. Itu wajibnya. Kalau pakai conclusion boleh. Kemudian kerjakan dengan kemudian perhatikan juga untuk bahasanya. Oke, tadi ada adjective phrase, kemudian penggunaan simple present tense dan sebagainya. Kemudian kerjakan dengan folio bergaris ya. Masih tahu kan tipe folio bergaris apa? Ya, tahu. Oke, minimal 100 kata. Minimum is 100 words in English. Okay, because this is English subject. So you are using English, not Indonesian. For the deadline next week. Deadline-nya minggu depan. Clear? Is it clear? Okay, yes. Dan untuk minggu depan ulangan harian ini kan? Oke, minggu depan ulangan harian menggunakan belum 20 soal pilihan ganda. Silakan kalian pelajari bab 2 apa yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silakan kalian ingat-ingat kembali, oke? Bab kedua, ya, teks deskriptif. Saya banyak mengambil soal itu dari itu LKS kalian. Secara papernya hampir sama, tapi nanti teksnya berbeda. Jadi kalau setiap soal kan sebenarnya kan sama template kalau soal. Tapi kalau untuk ulangan harian nanti ya teksnya beda, apa yang ditanyakan berbeda, tapi papernya sama. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Do you have any question before we close our meeting today? No, ulangan harian besok kalian mengumpulkan tugas ini. Jangan lupa, don't forget about that. Okay, thank you very much for your attention. Okay, thank you very much for your participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.